Sahabat beriman, pernahkah terpikir di benak kita bagaimana rasanya mencari nafkah, mencari rezeki halal di kedalaman bumi yang gelap, penuh resiko, dan mungkin terasa jauh dari hiruk-pikuk majelis ilmu? Kita sering mendengar stigma tentang pekerjaan di sektor pertambangan, pekerjaan keras, uang besar. Tetapi, apakah uang yang dihasilkan dari galian bumi itu benar-benar bersih, berkah, dan murni sesuai tuntunan syariat? Apakah debu tambang itu bisa mengotori keimanan kita? Atau justru ia menjadi saksi atas perjuangan kita mencari rezeki yang mulia? Mari kita bedah tuntas, dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Bagaimana Islam memandang profesi yang vital namun penuh kontroversi ini langsung dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam majelis virtual ini untuk merenungkan isu-isu kehidupan yang seringkali memunculkan tanda tanya besar di hati kita. Topik kita hari ini sangatlah mendalam, menyentuh urusan duniawi yang berdampak langsung pada urusan ukhrawi, pekerjaan tambang. Jamaah sekalian, kita harus memahami dasar pijakan kita dalam bermuamalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa bumi dan segala isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Inilah konsep sentral tashir, di mana Allah menundukkan alam semesta ini agar bisa kita kelola. Tambang, baik itu batu bara, emas, nikel, atau mineral lainnya, hanyalah bagian dari kekayaan yang Allah sediakan. Sebuah amanah yang harus diambil dengan cara yang benar, bukan semata-mata dijarah tanpa adab dan etika yang islami. Ketika kita bicara tentang pemanfaatan sumber daya alam, peran utama manusia di mata Islam adalah sebagai khalifah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Tugas seorang khalifah bukan hanya mengambil, tetapi juga mengelola dan menjaga keseimbangan. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan tentang keberadaan harta karun yang terpendam, baik di darat maupun di laut. Ini mengisyaratkan bahwa eksplorasi dan ekstraksi adalah kegiatan yang diakui, bahkan didorong dalam kerangka pencarian nafkah. Namun, dorongan ini datang dengan catatan penting, bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan, al-adl, dan kebermanfaatan universal, menghindari kerusakan, fasad di bumi. Jadi, secara zatnya, menambang itu halal dan sah, selama prosesnya tidak melanggar batasan syariat yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Saudaraku, mari kita pindah ke ranah fikih muamalah yang mengatur urusan pekerjaan dan kontrak. Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika perusahaan tempat saya bekerja melakukan praktik yang kurang etis, misalnya merusak lingkungan atau menghindari pajak, apakah gaji saya yang bekerja sebagai insinyur atau operator alat berat menjadi haram? Jawabannya, menurut mayoritas ulama, gaji atau upah seorang pekerja pada dasarnya tetap halal, selama jasa yang ia berikan adalah jasa yang halal. Seorang operator alat berat menjual keahliannya menggerakkan alat, bukan menjual kerusakan atau kecurangan. Kecuali, jika pekerja itu secara langsung dan sadar terlibat dalam penipuan, seperti memalsukan data produksi atau merusak sengaja demi kepentingan pribadi, barulah pendapatannya itu menjadi syubhat atau bahkan haram karena melanggar prinsip kejujuran, sidik, dalam bekerja. Ini membawa kita pada pentingnya niat atau niyah dalam bekerja. Sahabat beriman, bekerja di tambang adalah pekerjaan yang berat, menguras fisik dan mental, jauh dari keluarga dan penuh bahaya. Jika niat kita adalah murni mencari nafkah yang halal untuk menafkahi keluarga, menunaikan kewajiban kifayah bagi diri dan tanggungan kita, maka aktivitas berat ini dapat dihitung sebagai jihad fisabilillah, jihad dalam mencari penghidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memuliakan para pekerja keras. Bayangkan, debu yang menempel di wajahmu karena lelah bekerja demi keluarga bisa jadi adalah saksi agung di hari kiamat atas kesungguhanmu dalam menunaikan amanah sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan profesi yang mulia ini hanya karena stigma negatif yang seringkali dilekatkan padanya. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap aspek risiko dan keselamatan kerja. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip hifdzan nafs, menjaga jiwa. Bekerja di sektor tambang menuntut standar keselamatan yang sangat tinggi. Perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman, dan pekerja wajib mengikuti prosedur keamanan. Jika seorang pekerja mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan sehingga membahayakan dirinya sendiri, ini bertentangan dengan semangat Islam untuk menjaga diri dari kebinasaan. Pekerjaan yang berbahaya tetap halal, tetapi mengabaikan keselamatan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab moral perusahaan dan individu dalam menjalankan amanah pekerjaan. Lalu, bagaimana dengan isu lingkungan? Ini adalah titik krusial yang sering membuat pekerjaan tambang dicap negatif. Seorang khalifah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya."
Prinsip ini sangat tegas. Eksploitasi sumber daya alam secara masif yang menyebabkan polusi air permanen, hilangnya keanekaragaman hayati, atau meninggalkan lahan bekas tambang dalam kondisi yang tidak bisa dipulihkan, jelas-jelas bertentangan dengan etika Islami. Perusahaan wajib menerapkan reklamasi dan rehabilitasi lahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Untuk sahabat beriman yang bekerja di level pengambilan keputusan atau manajemen, tanggung jawab kalian jauh lebih besar. Kalian adalah penentu apakah operasi tambang itu menjadi sumber berkah atau sumber bencana. Setiap kebijakan yang kalian buat harus menimbang maslahat umum, maslahah mursalah, di atas keuntungan pribadi atau perusahaan semata. Pengambilan hasil bumi harus didasarkan pada perhitungan yang adil, memastikan bahwa masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat yang terdampak, mendapatkan hak dan kompensasi yang layak. Ingatlah bahwa harta yang didapatkan dari menzolimi orang lain atau merusak lingkungan tidak akan membawa keberkahan walau jumlahnya melimpah ruah. Mari kita fokus pada keadilan sosial. Dalam fikih, salah satu syarat sahnya kontrak kerja, ijarah, adalah adanya kejelasan upah dan hak-hak pekerja. Pekerjaan di tambang seringkali berhadapan dengan jam kerja yang panjang dan kondisi yang ekstrim, maka upah yang diberikan haruslah ujrotu al-mitsli, upah yang pantas dan sebanding dengan risiko dan jerih payah yang dicurahkan. Jika perusahaan menahan hak-hak pekerja, melakukan pemotongan yang tidak wajar, atau memaksa lembur tanpa kompensasi yang adil, maka itu adalah bentuk kezaliman, zulum, yang dapat mencabut keberkahan dari seluruh rantai bisnis tersebut, bahkan jika produk tambangnya sendiri mubah untuk dijual belikan. Saudaraku, mari kita renungkan ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki dari bumi. Misalnya, perintah untuk berjalan di segala penjuru bumi dan makan dari rezekinya. Ini adalah izin sekaligus dorongan untuk bergerak, termasuk menggali apa yang terpendam. Intinya, Islam tidak pernah melarang kemajuan ekonomi atau pemanfaatan kekayaan alam. Yang dilarang adalah keserakahan, perusakan, dan ketidakadilan. Jadi, jika kita bekerja di tambang dengan niat tulus, mengikuti prosedur yang jujur, menjaga keselamatan diri, dan memaksa perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, maka pekerjaan itu bukan hanya halal, tetapi juga bernilai ibadah yang sangat tinggi, sebuah bentuk amal soleh yang nyata. Bagi mereka yang bekerja di tambang dan merasa khawatir dengan stigma lingkungan atau moral, ingatlah bahwa kekhawatiranmu adalah tanda iman yang hidup. Kekhawatiran ini harus diubah menjadi energi untuk melakukan perubahan dari dalam. Jadilah karyawan yang paling jujur, yang paling disiplin dalam menjaga K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang berani bersuara secara santun jika melihat ada indikasi pelanggaran etika atau perusakan yang parah. Keberadaanmu di sana bisa jadi adalah jalan Allah untuk mengurangi kerusakan yang mungkin terjadi. Kau adalah agen perubahan kecil, namun dampaknya besar di sisi Allah. Sekali lagi, kita tegaskan bahwa tambang adalah anugerah, bukan kutukan. Mineral dan energi yang dihasilkan adalah kebutuhan vital peradaban manusia. Tanpa tambang, infrastruktur, teknologi, bahkan alat kesehatan yang kita gunakan sehari-hari tidak akan ada. Oleh karena itu, pekerjaan ini adalah fardu kifayah bagi umat. Selama kita menjaga etika halalun toyiban, halal dan baik, di mana halal merujuk pada hukumnya, dan toyiban merujuk pada kualitas, etika dan dampak lingkungannya, maka profesi ini akan menjadi jalan yang lurus menuju keberkahan. Jangan sampai karena mengejar kekayaan dunia, kita mengabaikan petunjuk dari langit. Tantangan terbesar bagi para pekerja tambang bukanlah kerasnya medan kerja, melainkan menjaga hati dan niat di tengah gemerlap uang yang besar. Ketika rezeki datang dengan jumlah yang besar, godaan untuk lupa diri, lupa sedekah, dan lupa bersyukur juga makin besar. Kunci keberkahan di sektor ini adalah pengelolaan harta yang baik, bukan hanya mendapatkannya. Apakah gaji besar itu mampu membuatmu lebih dekat kepada Allah? Apakah sebagiannya sudah dialokasikan untuk zakat dan infak? Jika iya, maka rezeki itu murni, berkah, dan insya Allah mengantarmu ke surga, terlepas dari debu batu bara yang menempel di sepatumu. Seringkali, saudaraku, yang membuat rezeki menjadi tidak berkah bukanlah jenis pekerjaannya, melainkan cara kita mendapatkan dan membelanjakannya. Dalam konteks tambang, jika ada indikasi uang suap atau korupsi dalam perizinan atau operasional, maka bagian uang yang tercemar itu wajib dihindari. Namun, ini adalah tanggung jawab pemilik modal dan manajemen, bukan secara otomatis membatalkan kehalalan gaji para pekerja lapangan yang tulus mencari nafkahnya. Islam selalu membedakan antara pelaku kerusakan dengan orang yang hanya menjual jasanya secara jujur. Oleh karena itu, bagi sahabat beriman yang berprofesi di tambang, jangan pernah merasa rendah diri atau merasa rezeki kalian kotor. Kalian adalah para pejuang ekonomi yang mengorbankan waktu dan kenyamanan demi kemaslahatan umat. Syaratnya sederhana, jaga sholat 5 waktu walau di tengah galian, jaga lisan dari gibah dan kebohongan, dan pastikan setiap tetes keringat yang jatuh berasal dari pekerjaan yang telah disepakati dan ditunaikan dengan profesionalitas tertinggi. Itu adalah akhlak seorang muslim sejati, dimanapun ia bekerja, bahkan di perut bumi. Pekerjaan di tambang juga mengajarkan kita tentang ketawakalan yang mendalam. Setiap kali masuk ke dalam lubang tambang atau menghadapi risiko berat, kita sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perasaan bahwa hidup dan mati ada di tangannya ini seharusnya memperkuat iman, bukan melemahkannya. Jika niat kita benar, maka setiap ayunan cangkul, setiap putaran roda alat berat, setiap prosedur keamanan yang kita patuhi, semuanya adalah zikir yang tak terucapkan, sebuah pengabdian kepada Allah dalam rangka mencari rezeki yang dihalalkannya. Sebagai penutup bagian etika pekerjaan, mari kita ingat kembali kisah-kisah para nabi yang juga bekerja keras. Ada yang menjadi pengembala, tukang kayu, bahkan Nabi Daud alaihi salam adalah ahli pandai besi. Semua pekerjaan fisik yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat adalah mulia. Tambang adalah kelanjutan dari tradisi kasb, usaha yang diajarkan dalam Islam. Keberkahan rezeki tidak terletak pada keindahan kantornya, tetapi pada kemurnian sumber dan niat di hati kita saat menjalaninya. Maka setelah kita telaah bersama, pekerjaan di sektor pertambangan adalah pekerjaan yang halal, bahkan strategis, selama ia dijalankan dengan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab lingkungan, dan upah yang adil. Kerusakan yang terjadi adalah akibat kelalaian manusia dalam menjalankan amanah khilafah, bukan karena zat dari pekerjaan itu sendiri. Kita semua harus berupaya mendorong industri ini agar bergerak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjamin keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kepada para pekerja di lapangan, kalian adalah pahlawan keluarga dan pilar ekonomi. Tinggikanlah niat kalian. Jadikan pekerjaan berat ini sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap langkah yang kalian ambil di bawah terik matahari atau di kedalaman bumi adalah langkah yang dicatat sebagai pahala, insya Allah. Jangan biarkan lingkungan kerjamu yang keras melunakkan semangat ibadahmu. Jadi saudaraku, bekerja di tambang itu bukan sekedar menggali mineral, tapi menggali potensi surga jika dilakukan dengan penuh integritas dan ketaatan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman etika kerja dan sunnah Nabi sebagai panduan profesionalitas. Yakinlah, rezeki yang diusahakan dengan keringat dan kejujuran akan selalu lebih berkah daripada harta yang didapat dari kemudahan dan kecurangan. Tugas kita adalah memaksimalkan potensi bumi ini tanpa merusaknya. Sahabat beriman sekalian, semoga renungan ini memberikan ketenangan hati dan pencerahan bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang berada di garis depan pekerjaan berat ini. Mari kita jaga niat, jaga lingkungan, dan jaga hak sesama. Jika kajian ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan kepada teman-teman, terutama mereka yang bekerja di sektor pertambangan, agar mereka juga mendapatkan ketenangan batin. Tinggalkan komentar di bawah ini mengenai pandangan atau pengalamanmu, dan mari kita saling mendoakan agar rezeki kita semua selalu halal, berkah, dan membawa kita pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.